Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang tugas-tugas yang saya berikan kemarin, mulai dari awal sampai terakhir. Oke, masih di bab 1 sekarang fungsi eksponensial ya. Yang pertama latihan siswa halaman 11. Yang nomor 1, tentukan hasil operasi hitung bilangan berpangkat berikut. Yang A 2 pangkat 5 dibagi 8 dikali setengah. Yang B 3 pangkat 2 dikali 1 per 81 dibagi 3 pangkat min 3 dipangkatkan lagi 0. Yang C 5 pangkat 4 dikurangi 625 dibagi 5 pangkat 2. Oke, jawaban yang A. Jawabannya hasilnya 2. Di situ kita rubah 8 itu ke 2 pangkat 3, sedangkan 1 per 2 itu 2 pangkat min 1. Bilangan pokoknya ini sudah sama, sekarang tinggal kita operasikan yang perpangkatannya di situ. Seperti sifat perpangkatan, sifat eksponensial kemarin. Saya kira ini gampang. Hasilnya 2. Yang B juga sama, kita rubah 81 menjadi 3 pangkat min 4, 1 per 81 ya ini. Sedangkan ini 3 pangkat min 3 dipangkatkan lagi 0, kan ada pangkat dipangkatkan itu pangkatnya dikalikan. Maka ini dikalikan menghasilkan 0, berarti 3 pangkat 0 itu 1. Hasil akhirnya itu 1 per 9. Yang C kita bawa 5 pangkat 4 itu ke 625. Berarti kita rubah ya, 5 pangkat 4 itu 625. Sedangkan yang ini kita bagi dulu. Kan ini pengerjaannya kalau operasi hitung itu selalu diawali dengan kali atau bagi. Berarti yang pembagian kita kerjakan dulu. 625 dibagi 25 itu 25. 625 dikurangi 25 itu hasilnya 600. Yang nomor 2, tentukan hasil dari bentuk seperti ini. Kalau ada bentuk seperti ini berarti dikelompokkan mana yang P, mana yang Q, terus mana yang konstantanya. Di sini konstantanya kan 3, berarti dikelompokkan. Maka ini dikelompokkan, setelah hasil pengompokannya ini tinggal kita coret saja ini. Ini kan sama, ini atas bawah, tinggal yang berbeda itu kan negatifnya, berarti hasilnya adalah negatif 1. Ya, nomor 3, sederhanakan bentuk pangkat dari. Ini sama dengan yang nomor 2 tadi, berarti kita kelompokkan mana yang P, mana yang Q-nya. Maka menghasilkan Q pangkat 2 dibagi P pangkat 5. Ini saya kira mudah ini. Hitunglah nilai dari, ya ini agak bingung kalau yang ini. Berarti kalau yang ini kita rubah dulu 27-nya itu menjadi berapa pangkat berapa? 27 itu 3 pangkat 3 ya. Sedangkan 16 itu 2 pangkat 4. 8 ini, 8 itu 2 pangkat 3. Sedangkan 4 itu 2 pangkat 2. Yang ini cuma 2 pangkat 2. Maka hasilnya bisa dilihat di sini ya, yang tadinya ini bisa disederhanakan. Maka menghasilkan jawabannya 7. Ini kalian pahami sendiri, paham pasti. Yang nomor 5, sederhanakan bentuk eksponensial berikut. Yang ini berarti sama seperti yang nomor berapa tadi, 2 dan nomor 3, dikelompokkan mana P, mana Q, mana yang konstantanya. Yang ini juga sama. Yang A jawabannya ketemu 81P, sedangkan yang B itu ketemu A per B. Bisa dilihat di situ. Lanjut ke latihan siswa halaman 17. Gambarlah grafik fungsi eksponensial dengan persamaan berikut. Yang A, Y sama dengan 2 pangkat X, yang B, Fx sama dengan 3 pangkat X ditambah 1.
Oke, berarti kan kalau ada persamaan eksponensial seperti ini, fungsi eksponensial atau persamaan ya, fungsi eksponensial 2 pangkat X, berarti kan kita tinggal mengurutkan X-nya itu mulai dari 0 bisa, mulai dari negatif bisa, berarti ini dimulai dari min 1, 0, 1, dan 2. Tinggal kita masukkan X-nya itu ke fungsinya. Maka hasilnya 2 pangkat min 1 itu setengah, 2 pangkat 01, 2 pangkat 12, 2 pangkat 24. Kalau sudah ketemu ini, fx-nya itu sebagai y dan ini sebagai x, berarti tinggal kita masukkan ke koordinat kartesius mana x mana y-nya. Kalau sudah, tinggal kita gambar grafiknya. Tapi ingat, untuk menggambar grafik dari titik-titiknya ini, grafiknya garisnya mulus, melengkung, tidak lurus. Kebanyakan kemarin menggambarnya itu banyak yang lurus ya, grafik lurus, itu saya salahkan. Itu sama halnya dengan yang B. Yang B berarti kita cari fx-nya dulu ya. Kita cari fx dengan kita masukkan x-nya itu mulai dari, terserah ini ya, untuk nilai x-nya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Tuh. Kalau sudah ketemu fx-nya atau y-nya, kita masukkan ke koordinat kartesius ini. Itu gambarnya. Sekali lagi yang saya ingatkan, menggambar grafik fungsi eksponen itu garisnya itu mulus, melengkung. Yang ini. Sekarang kalau kita cari fungsi eksponensial dari sebuah grafik yang nomor 2 ini, berarti kita gunakan titik-titik yang ada pada grafiknya. Berarti yang ini berarti ada titiknya 0,4 dan juga titiknya 1,2, berarti ada 2 titik. Jadi dari 2 titiknya kita bisa mencari fungsinya, fungsi eksponensialnya. Berarti ini titiknya 0,4 dan 1,2. Sehingga fungsi eksponensial yang digunakan adalah ini, fungsi bentuk umumnya fx sama dengan b kali a pangkat x. Berarti tinggal kita masukkan fx-nya itu y, berarti ini y-nya, x-nya itu eksponensialnya 0. Berarti ketemu b-nya 4. Sehingga kita masukkan lagi, karena b-nya sudah ketemu 4, berarti kita masukkan b-nya 4. Terus kita gunakan titik yang kedua. Titik yang kedua ini 1,2. Berarti kita tinggal masukkan lagi, ketemu a-nya 1/2. Setelah ketemu a dan b-nya, tinggal kita masukkan ke fungsi yang ini, bentuk umum fungsinya. Maka sehingga fungsinya menjadi 4 kali 1/2 pangkat x. Sederhanakan bentuk fungsi yang diperoleh sebagai berikut. Berarti kita sederhanakan, fungsinya menjadi 2 pangkat 2 min x. Itu jadi ini fungsinya. Oke, dari sini paham mungkin. Yang nomor 3, gambarlah grafik fungsi. Sama, ini menggambar grafik. Berarti cari fx-nya atau cari y-nya dengan x-nya diurut mulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Grafiknya ini ya, grafiknya sekali lagi saya ingatkan, melengkung, mulus grafiknya. Yang nomor 4, buatlah grafik fungsi eksponensial. Sekarang di sini ada e. Nilai e itu 2,718 ya. Nilai e-nya. Sekian-sekian, berarti ini ada terusannya. Ini berarti kita masukkan mulai dari x-nya min 3, min 2, 1, 0, 1, 2, 3 ini dengan fungsinya ini. Sama halnya seperti tadi ya. Ini fungsinya melengkung. Nomor 5, fungsi eksponensial dari grafik berikut. Berarti kalau ada grafik seperti ini, kita cari titiknya. Titik yang pertama 1,6, titik yang kedua 2,12. Tinggal kita masukkan ke bentuk umum fungsinya. Fx sama dengan b kali a pangkat x. Kita masukkan, ketemu a dan ketemu b. Selanjutnya
kita masukkan kembali ke bentuk awalnya, A-nya itu berapa, B-nya berapa. Maka ini menghasilkan fungsi eksponensialnya 3 kali 2 pangkat X. Lanjut ke latihan siswa halaman 23. Di sini tentang persamaan ya, persamaan eksponensial. Tentukan himpunan penyelesaian dari nomor 1, 3 pangkat 5X dikurangi 10 sama dengan 1, yang B 2 pangkat 2X pangkat 2 plus 3X dikurangi 5 sama dengan 1. Yang pertama, yang A berarti ini 1 itu kan bisa dituliskan menjadi 3 pangkat 0. Berarti karena ini bilangan pokoknya sama, sudah 3, maka tinggal dikerjakan eksponensialnya saja. 5X dikurangi 10 sama dengan 0, maka ketemu X-nya itu 2. Yang B juga sama itu, berarti yang diganti satunya 1 menjadi 2 pangkat 0. Berarti kalau sudah sama bilangan pokoknya, berarti tinggal kita kerjakan eksponensialnya. 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti ini kan bentuknya persamaan kuadrat. Tinggal kita faktorkan, ketemu X-nya sama dengan min 5 per 2 dan X-nya sama dengan 1. Berarti ada 2 X-nya. Yang nomor 2, carilah penyelesaian dari persamaan berikut. Yang A 5 pangkat 2X min 1 sama dengan 125. Yang B akar dari 3 pangkat 3X min 10 sama dengan 1 per 27 akar 3. Jawab yang A. Yang A berarti sama seperti yang tadi, berarti di sini yang kita sederhanakan 125 itu bisa dirubah menjadi 5 pangkat 3. Kita bawa ke bilangan pokok 5, karena ini bilangan pokoknya sudah sama 5, berarti tinggal kita kerjakan eksponensialnya, berarti 2X min 1 sama dengan 3, maka ketemu X-nya 2. Yang B, sedangkan yang B ini yang kita rubah itu 27 ya, 27 itu 3 pangkat min 3, ini kan seper ya, 1 per 27. Sedangkan akar 3 itu kan sama dengan 3 pangkat 1 setengah. 3 pangkat setengah, bukan 1 setengah ya, 3 pangkat setengah. Nah ini juga sama. Maka hasilnya X-nya ketemu 5 per 3. Yang nomor 3, penyelesaian persamaan ini, tentukan akar-akar alfa dan beta, tentukan nilai alfa dan betanya. Oke, berarti kalau ada bentuk ini yang disederhanakan 27-nya dulu menjadi 3 pangkat 3. Selanjutnya, karena ini sudah sama yang ininya, bilangan pokoknya 3-nya, tinggal kita kerjakan koefisiennya. Atau koefisien eksponensial, ya Allah, eksponensialnya yang dikerjakan. Maka menghasilkan ini persamaannya 2X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 12 sama dengan 0. Dari persamaan ini didapat, bisa juga langsung ini kalian faktorkan, menghasilkan berapa nilai X1 dan X2 nya, tinggal kalian kalikan, itu bisa. Atau bisa juga cari di sini A-nya kan ini yang depan, A itu 2, B-nya berarti yang ini 1 min 1, C-nya itu min 12. Kan kalau kita mau mencari hasil kali akar ya, hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya itu kan A, alfa kali beta itu sama dengan C per A kan. Berarti tinggal kita masukkan C-nya itu min 12 dengan A-nya itu 2, maka hasilnya min 6.
Tentukan nilai X dari persamaan eksponensial ya, eksponensial berikut. Yang ini ada A, B, C. Yang ini bisa disederhanakan 81 itu menjadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4 ya. Sedangkan yang ini 25 itu 2 pangkat 2. Yang ini yang C ini yang tidak bisa disederhanakan, tapi pangkatnya di sini sama. Karena pangkatnya itu sama, berarti nanti pangkatnya ini 3x min 6 sama dengan 0. Oke, seperti ini tadi, bilangan pokoknya sudah sama, berarti 2x min 1 sama dengan 4, hasilnya x-nya itu 5/2 atau 2, 1/2. Dijadikan bilangan pecahan. Untuk pecahan campuran. Yang B, yang ini seperti yang tadi saya bilang, berarti yang dirubah 25 menjadi 5 pangkat 2, karena sudah sama, tinggal bilangan pokoknya sama, tinggal eksponensialnya yang dikerjakan, hasilnya ketemu X-nya 8. Yang C tadi ini kan tidak bisa disederhanakan, yang 46 dan 52, berarti karena pangkatnya itu sama, maka sama dengan 0 ya. 3x min 6 sama dengan 0, hasilnya ketemu X-nya 2. Yang terakhir, diketahui persamaan yang ini ya, panjang ini. Hitunglah jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Oke, berarti kita misalkan 9 pangkat X pangkat 2 min 3x itu kita misalkan A. Dari sini paham enggak? Kenapa bisa menghasilkan A kali 9 ditambah A sama dengan 20 min 10 kali A. Berarti kan yang ini kita ganti A. Berarti yang ini A. Ini juga A. Ini A. Sedangkan yang ini juga A. 9-nya dari mana? Dari sini. 9 pangkat X pangkat 2 min 3x plus 1. Bentuk ini kan bisa saya pecah menjadi 9 pangkat X pangkat 2 min 3x. Yang ini itu menjadi dikali 9 pangkat 1. Ya kan? Yang ini itu jadi A. Yang ini ya, yang ini itu jadi A, sedangkan 9-nya tetap dikali 9. Ya, jadinya ini. Nah, itu. Ditambah A, A-nya itu ini. 20 min 10, yang belakang sini ganti A. Oke, itu paham ya? Oke, yang ini saya hapus. Maka hasilnya ketemu A-nya itu 1 dari hasil ke sini ya. Sekarang kita bawa dari sini. Karena ini A-nya 1, kita bawa ke sini. Kembali ke sini lagi. Nah, kita bawa A-nya itu sama dengan 1, berarti kita ganti. Sehingga ini A-nya kita ganti 1. 1 itu kan sama halnya dengan 9 pangkat 0. Maka karena ini bilangan pokoknya sama 9, tinggal eksponensialnya yang kita kerjakan. Maka ketemu X-nya 0 atau X-nya 3. Karena yang dicari adalah jumlah dari nilai X, maka 0 ditambah 3, hasilnya 3. Oke. Lanjut. Latihan siswa halaman 27. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial berikut. Yang A 7 pangkat 5x ditambah 2 lebih dari 7 pangkat x ditambah 26. Yang B 2 pangkat x dikurangi 6 dikali 5 pangkat x plus 1 ditambah 125 kurang dari 0.
Oke, jawab yang A dulu. Yang A berarti ini bilangan pokoknya sudah sama, berarti eksponensialnya tinggal dikerjakan. Menghasilkan X lebih dari 6. Bisa digunakan garis bilangan untuk mencocokkan apakah benar. Yang dicari kan lebih dari. Sampai di sini saja sudah benar kok, tidak usah pakai ini. Garis bilangan itu biasanya untuk jika X-nya itu ada lebih dari 1. Seperti ini ya. Kalau ini ketemu ada 2, 5 dan 25, berarti dicari mana yang ada, yang mana yang negatif, mana yang positif. Jadi kalau yang ini digunakan di antara 5 dan 25, berarti kita masukkan misal 6. Kita masukkan ke persamaan ini. Kalau hasilnya itu negatif, berarti di sini negatif, berarti yang depan ini positif, yang belakang sini positif. Yang dicari di sini kurang dari, berarti kita cari yang negatif, berarti yang ada di tengah-tengahnya ini kita arsir. Nah, maka ketemu X-nya itu 1, X-nya itu lebih dari 1 dan kurang dari 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Panjang ini. Tenggorokan saya agak enak. Oke, menghasilkan ini ya. X lebih dari min 2. Ardi menabung uang sebesar 10 juta di sebuah bank dan memperoleh bunga 6% per tahun. Jika bunga majemuk bank tetap dan Andi tidak pernah mengambil uang tersebut, maka tentukan tabungan Andi pada akhir tahun ke-10. Kerjakan menggunakan konsep pertumbuhan. Berarti ini bentuknya untuk eksponensialnya Y sama dengan B kali A pangkat X. Dengan B itu kan awal, uang tabungan awalnya. Berarti 10 juta, bunganya itu R. Bunganya setiap tahun R, berarti kan 6% per tahun. Karena itu pertumbuhan, berarti kan 1 ditambah R untuk A-nya. Berarti 1 ditambah 0,6, berarti 1,06. Ini untuk bunga yang diperoleh. T-nya itu kan 10 tahun, 10, berarti waktunya 10. T itu X ya, X-nya. Maka Y sama dengan 10 juta dikali A-nya itu 1,06, X-nya itu adalah 10. Ini X harusnya ini. Maka menghasilkan 17.900 sekian. Jawab 17.900 sudah benar. Yang nomor 4, kolera penyakit yang menyerang usus disebabkan oleh bakteri kolera yang berkembang biak secara eksponensial dengan membelah selnya dan dinyatakan dengan persamaan NT sama dengan N0 dikali E pangkat 1,386 T, di mana NT adalah jumlah bakteri yang muncul setiap T jam. Ya, berarti NT itu jumlah bakteri yang muncul setelah T jam, dan N0 adalah jumlah bakteri yang muncul permulaan T0. Jika di awal terdapat 25 bakteri, berarti N0-nya ini yang pertama itu 25. Dan maka tentukan banyak bakteri yang muncul pada dalam waktu yang pertama itu 0,6 jam, yang kedua 3,5 jam. Berarti ya tinggal kita masukkan saja N0-nya itu 25. Sedangkan T-nya kita ganti yang pertama 0,6, yang kedua 3,5. Yang pertama yang A, berarti kita ganti 0,6 yang ini. T-nya 0,6 berarti hasilnya 57 bakteri, sedangkan T-nya 35 ketemu 3,
berapa ini? 3.197 bakteri. Yang nomor 5, diketahui jumlah penduduk suatu negara pada tahun 2010 sekitar 230 juta jiwa. Dengan laju pertumbuhan 2% per tahun, tuliskan persamaan untuk memodelkan jumlah penduduk negara tersebut. Yang B, tentukan perkiraan jumlah penduduk negara tersebut pada tahun 2020. Berarti kita cari dulu ini model matematikanya, model jumlah penduduk. Berarti B-nya awal-awalnya itu 230 juta jiwa. R-nya pertumbuhannya itu 2% per tahun atau 0,02. Sedangkan A-nya 1 ditambah R karena ini pertumbuhan ya, pertumbuhan bukan peluruan. Maka ditambahkan 1 ditambah 0,2, 1,02. Maka yang A itu model matematikanya ini ya. Y sama dengan B-nya diganti 230 juta dikali A-nya itu 1,02 dipangkatkan X, ini yang A. Yang B-nya tinggal kita ganti, X-nya itu T-nya menjadi 10 tahun. Maka ini diganti 10, maka hasilnya 280 juta jiwa. Maka ini ya, sekian-sekian. Belakangnya ini berbeda, enggak apa-apa kan, ini perpangkatan itu boleh boleh dibulatkan, boleh ditulis semua, terserah. Hasilnya ini ya 280 juta jiwa. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini, video pembelajarannya. Untuk pertemuan selanjutnya kita adakan ulangan harian tentang fungsi eksponensial. Terima kasih, saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.